Halo Kafeiners, gue Dewa Putra Perdana. Jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin atau gue pengen ceritain terkait pengalaman gue dalam bekerja di dalam tim ketika kemarin gue belajar membuat espresso di mesin kopinya langsung, teman-teman. Nah, jadi kemarin itu gue dan tim itu sekitar ada 6 orang, yang dimana kita mendapatkan tugas masing-masing terkait cara pembuatan espresso. Dari luar kelihatannya memang gampang ya, simple gitu, ya tinggal bikin kopi aja gitu. Tapi ternyata itu susah banget, ribetnya minta ampun, dan butuh kerja sama tim yang cukup solid gitu untuk ngasih tahu mana yang bener mana yang salah. Nah, kemudian kita kan harus melakukan kalibrasi ya, yang dimana kita harus mencari green size yang kehalusannya itu paling pas. Kemudian kita juga harus melakukan tamping, yang dimana kita juga memadatkan bubuk kopinya dan juga meratakan bubuk kopinya. Nah, belum cukup sampai di situ, kita juga harus mengatur waktu ekstraksi dalam pembuatan kopi espressonya. Semuanya itu harus seimbang supaya rasa espressonya itu nggak pahit dan juga nggak asem. Nah, karena kita juga masih pemula ya, jujur aja gitu kan, banyak banget salahnya. Kadang green size-nya itu terlalu halus gitu kan, kemudian terlalu kasar gitu. Ada juga tampingnya yang agak miring-miring, terus juga terlalu keras gitu. Akhirnya rasa kopi yang kita ciptakan tuh jadi aneh. Kita juga sempat agak lama ya dalam menentukan green size yang sesuai dan mendapatkan catatan dari instruktur kita, yaitu Kak Anggi. Ya, tapi ya dari situ kita justru banyak belajar. Kita jadi saling bantu sesama teman gitu kan, tukar pendapat, bahkan kita juga ngetes gitu hasil racikan temen untuk ngebandingin nih mana yang lebih enak, mana yang lebih nggak enak gitu. Suasananya jadi seru sih, penuh dengan trial and error, akan tapi juga penuh semangat untuk benar-benar kita mencapai rasa espresso yang enak. Nah, jadi buat gue ini pengalaman kerja tim yang bener-bener berkesan sih. Jadi kita tahu bahwa bikin kopi itu nggak cuman soal rasa, tapi juga soal kolaborasi, komunikasi, dan juga tentunya kesabaran. Kemudian yang paling penting, kita jadi belajar untuk nggak takut salah. Karena dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita bisa berkembang bareng sebagai satu tim yang benar-benar solid. Kemudian yang paling penting, kita jadi belajar untuk nggak takut salah. Karena dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita bisa berkembang bareng sebagai satu tim yang benar-benar solid. Jadi intinya, bikin kopi espresso itu kayak hidup, teman-teman. Kadang-kadang pahit, kadang-kadang asem, kadang-kadang kalau takarannya pas itu nikmat banget. Dan ingat, kalau hidup itu mulai terasa bubuk, tinggal ditemping aja. Jadi biar padat dan kuat. Jangan lupa juga untuk diekstrak dengan kesabaran. Siapa tahu hasil akhirnya akan manis juga. Intinya terus semangat untuk belajar, jangan takut salah. Karena bahkan kopi aja butuh proses gitu buat jadi espresso yang enak dan juga mantap. Itu aja dari gua. Bye bye Caffeiners.